In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi te iterum videre, Patris Allegro, veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Patris Allegro. Kita akan melanjutkan katekese kita ya, sesudah seri pertama, katekese Mariologi. Seri pertama Maria sebelum ada, kali ini konsepsi Maria. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Konsepsi Marianya ya, bukan konsepsi Yesusnya. Beda kan ya. Oke, kali ini katekesinya berjudul ya ini untuk yang Katolik ya, yang Protestan saya tidak urus. Dari konsepsi sampai asumsi. Konsepsi itu dikandung, asumsi itu diangkat ke surga. Intinya ada pada rahmat. Konsep rahmat ini penting, karena kalau rahmat hanya setengah-setengah ya segala hal bisa setengah-setengah juga. Jadi ada 5 poin yang akan kita tegaskan di sini. Yang pertama, Maria itu dikandung melalui generasi alami, generasi seminal. Dia tidak dikandung secara khusus oleh Yoakim dan Ana. Menurut tradisi ya, dia dikandung seperti kita, generasi alami ya. Kemudian dia dipelihara dari dosa asal. Ini yang penting, dia dicegah sehingga tidak berdosa. Rahmatnya sejak saat pertama lebih berlimpah daripada semua malaikat dan manusia. Ini penting, kayak karitomene nanti. Rahmatnya terus bertambah selama hidup di dunia. Dan dia jauh melampaui semua makhluk lainnya. Ya, kita akan lihat bahwa dalam salah satu nada kuno yang sering dinyanyikan oleh gereja timur maupun barat, Maria itu lebih tinggi di atas kerubim dan serafim. Oke, mari kita lihat yang pertama. Perawan Maria dikandung oleh orang tuanya secara alami, yaitu melalui generasi seminal. Generatio itu generatio ya, bukan generasi yang bahasa teknis, bahasa Latin, generatio seminal, semen itu benih, generasi dilahirkan. Jadi ini memang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kitab suci, tapi pasti Protestan juga percaya kan. Tapi bisa disimpulkan secara masuk akal. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lukas bab 1 ayat 35. Nah, jelas bahwa Maria mengandung itu dari Roh Kudus, tetapi tidak dikandung secara mujizat oleh Roh Kudus. Jadi Maria mengandungnya itu berkat naungan Roh Kudus, bukan dikandung. Ya. Jadi dikandung tanpa dosa itu bukan dia mengandung dari Roh Kudus, itu bukan. Dia tidak dikandung secara mujizat oleh Roh Kudus. Ingat, mengandung dan dikandung. Ya. Hak istimewa untuk dikandung secara mujizat hanya dituntut oleh martabat persatuan hipostatik yang hanya dimiliki oleh Kristus. Hak istimewa untuk dikandung secara mujizat hanya dituntut oleh martabat persatuan hipostatik, dan itu hanya dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes bab 1 ayat 14. Nah, yang kedua, perawan Maria yang terberkati dipertahankan, tidak pas kata ini, dicegah, dipertahankan tetap murni dari dosa asal. Karena manusia diciptakan, lalu karena kemanusiaannya dia mendapat natur. Karena natur kemanusiaannya maka dia mendapat dosa asal itu. Bukan karena hubungan seksual seperti beberapa pendapat teolog Protestan abal-abal. Menurut mereka Yesus karena tidak lahir dari hubungan suami istri, jadi dia bebas dari dosa. Sementara Maria lahir dari hubungan suami istri, jadi tidak bebas dari dosa. Jadi mereka pikir dosa itu mengalir lewat cairan tubuh kah? Aneh juga ya. Jadi dia tetap dipertahankan dari dosa asal oleh rahmat dan hak istimewa dari Allah sejak saat pertama konsepsinya.
saat pertama pembuahannya. Demi jasa Kristus penebus umat manusia. Itu karena jasa Kristus. Nah, dalam perjanjian lama ada, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian bab 3 ayat 15 ya. Keturunanmu itu para pendosa. Keturunannya itu Mesias, itu Kristus. Perempuan itu Maria. Dan permusuhan itu penolakan total terhadap segala relasi dengan iblis. Kebebasan sempurna dari perbudakan dosa, kemurnian total dari dosa. Ya. Nah, di sini tampak bahwa permusuhan antara perempuan, Maria, dan keturunannya, Kristus, bersifat mutlak dan menyeluruh. Kemenangan itu bersifat bersama. Ya. Kristus tidak solus, ya. Aduh. Kemenangan itu bersifat bersama. Kristus menang secara sempurna atas iblis dan Maria turut serta dalam kemenangan itu. Jadi jangan langsung lihat sebagai persaingannya. Oh, kalau begitu Maria menggeser Yesus dong, sonde. Ingat kerjasama sedikit, tidak hanya ego-ego sih. Permusuhan total ini tidak mungkin ada kalau Maria pernah berada di bawah kuasa dosa asal. Berarti permusuhan tidak ada ya. Maka konsekuensinya jelas, dia tidak pernah tercemar oleh dosa asal, melainkan dipelihara darinya, dipertahankan, dicegah. Nah, dalam perjanjian baru, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas bab 1 ayat 28 kan? Sapaan ini bukan sekedar salam biasa, bukan potes. Ini adalah penamaan baru. Tuhan mengganti nama Maria. Malaikat itu tidak berkata, "Salam Maria, salam hai Maria." No, salam hai kekaritomene. Ya. Identitas yang sesuai dengan martabatnya sebagai Bunda Allah. Dan Tuhan mengganti nama seseorang itu Alkitabiah. Abram menjadi Abraham, Sarah menjadi Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Kefas, Maria menjadi Kekaritomene. Ya, begitu. Jadi ini ada clue sedikit kenapa Simon kok diganti menjadi Petrus ya. Kira-kira Protestan pun jawab apa? Tuhan Yesus hanya main gila saja. Begitu. Dikaruniai, yang diterjemahkan oleh Vulgata sebagai penuh rahmat, full of grace, itu menunjukkan kepenuhan rahmat sejak awal keberadaannya. Dan kepenuhan ini tidak berarti tanpa batas seperti Allah sendiri, tetapi merupakan kepenuhan maksimal yang mungkin bagi seorang makhluk. Jadi bagi seorang manusia, kalau dia penuh rata itu ada dalam diri Maria. Ya, penuh rata-rata. Salam Maria penuh rata. Begitu. Karena dosa berlawanan langsung dengan rahmat, maka dalam diri Maria tidak pernah ada dosa sama sekali. Jadi bayangkan seperti gelas ini, kalau full of grace, dosa mau masuk lewat mana? Coba potas. Ini kan full dengan kopi susu. Ya, kalau dia kosong seperti ini, ya dosa bisa ada di sini. Tapi kalau full dengan rahmat, penuh rahmat, apa yang terjadi? Apakah rahmat Tuhan tidak mampu menjaganya dari dosa? Nah, karena dosa itu memang berlawanan, berbanding terbalik dengan rahmat. Ya, kalau dosa penuh, berarti kalau dosa penuh rahmat tidak ada lagi. Kalau rahmat penuh, dosa tidak ada sama sekali. Begitu. Kalau dibandingkan dengan Kejadian bab 3 ayat 15, kepenuhan rahmat ini selaras sempurna dengan permusuhan total terhadap iblis. Ya kan? Nah, yang berikutnya, rahmat yang diberikan kepada Maria sejak saat pertama konsepsinya lebih besar daripada rahmat semua malaikat dan manusia secara kolektif. Di seluruh muka bumi, rahmat yang paling penuh itu Bunda Maria. Ya, tidak ada. Potes tidak bisa angkat diri lebih di atas Bunda Maria. Tidak bisa. Dia lebih penuh rahmat. Dia yang kekaritomen. Potes mencoba mengangkat Pleres Caritos. Pleres Caritos itu lain lagi. Ya. Tapi kekaritomene full, permanen dan selesai. Pleres Caritos bisa penuh, turun lagi, penuh, turun lagi, naik, turun. Kita semua yang lain itu naik, turun, naik, turun. Maria punya penuh, permanen, selesai. Dan itu yang paling mungkin untuk semua makhluk. Ya. Memang tidak ada teks eksplisit kalau kamu tanya Potes, tapi terdapat kiasan yang kuat.
Di gunung-gunung yang kudus ia mendirikan kotanya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Mazmur bab 87 ayat 1-2. Ini tafsiran alegoris, bukan tafsiran literal. Nah, di titik di mana yang lain mencapai puncaknya, ya kita yang lain baru mencapai puncak seperti Pleres Karitos, di sana Maria baru memulai. Dia mulai dari yang pada saat kita sampai di puncak. Dia mulai dari situ. Kita yang lain berjuang dari bawah sampai puncak Pleres Karitos, Maria langsung ke Karitomene untuk naik lagi. Nah, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ini alegoris dari Yesaya bab 2 ayat 2. Nah, dari tradisi gereja menjelaskan bahwa apa yang bagi makhluk lain adalah puncak, Pleres Karitos misalnya dari Stefanus yang penuh rahmat, itu bagi Maria baru dasar. Dia mulai langsung penuh rahmat memang. Full betul-betul. Dari situ dia berkembang terus karena rahmat berkembang. Begitu. Tapi itu sudah tidak ada tempat lagi bagi dosa. Ya. Paham kau? Kemudian perawan Maria terus bertumbuh dalam rahmat selama hidupnya. Jadi kita yang lain berjuang naik ketika sampai puncak seperti misalnya penuh rahmat versi Filipus tapi Stefanus, Pleres Karitos, kita berjuang ke situ. Maria sudah mulai dari situ memang karena dia dikonsepsi sudah penuh rahmat. Jadi kita yang lain mau sampai puncak, Maria mulai dari situ untuk berkembang lagi. Rahmat terus bertumbuh manusia terus bertumbuh dalam rahmat selama hidupnya di dunia, termasuk Maria. Tidak ada pernyataan eksplisit, potas, tetapi prinsip umum kitab suci berlaku. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar. Siapa yang lebih benar dari Maria? Bukan kau, potas, ya. Amsal bab 4 ayat 18. Yang berikutnya, Maria jauh melampaui semua makhluk lain dalam kepemimpinan rahmat. The leading of rahmat. Jadi Maria itu langsung persis di bawah. Sesudah Tuhan, sesudah yang ilahi, Maria langsung mewakili kita semua di atas. Karena dia mewakili kita semua, memberikan natur kemanusiaan untuk diambil oleh Tuhan dalam peristiwa inkarnasi. Jadi Maria jauh melampaui semua makhluk lain dalam kepemimpinan rahmat. Ya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, ke Karitomene, jangan bandingkan dengan Pleres Karitos. Lukas bab 1 ayat 28. Ini bukan sekedar sifat, ini identitas. Maria dibedakan dari semua makhluk oleh kepenuhan rahmatnya. Nah, Tuhan menyertai engkau. Lukas bab 1 ayat 28. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai sampai mana? Sampai dia bisa berdosa ulang-ulang biasa saja. Ini menandakan perlindungan ilahi untuk menjalankan misi tertinggi. Dan misi setinggi itu menuntut kesucian batin yang luar biasa. Ya. Maka rahmat yang diberikan kepadanya melampaui semua makhluk lain. Ya. Kita kalau mau biasa mahasiswa tipas saja, kalau selesai wisuda mau diutus pergi kembali berpastoral saja masih diberkati, bisa perutusan, diberi salib perutusan. Apalagi Bunda Maria yang mau diutus untuk memberikan kemanusiaan kita kepada Tuhan. Jadi perlindungan ilahi untuk menjalankan misi tertinggi. Ya, Tuhan menyertai engkau. Salam ke Karitomene. Tuhan menyertai engkau. Misi setinggi itu menuntut kesucian batin yang luar biasa. Dan itu bukan usaha Maria. Tuhan sendiri mempersiapkan. Pikir Tuhan sudah bisa. Jadi kesimpulan yang sebenarnya tidak bisa dihindari kalau kita lihat premis-premis ini, Maria bukan sekedar dipakai Tuhan. Maria bukan sekedar dipakai Tuhan. Dia dibentuk sejak awal sebagai wadah yang layak. Bukan improvisasi ilahi, melainkan rancangan yang presisi. Ya. Rahmat dari awal bertumbuh tanpa noda dan mencapai kepenuhan yang tak tertandingi di antara cipta. Ingat, kalau kita manusia saja mau buat kita punya rumah, kita pikir baik-baik, rancang dia, bayar arsitek, lihat posisi ini, itu baru kita punya rumah saja.
apalagi Tuhan punya rumah selama 9 bulan. Sekarang kita masuk ke landasan metafisik. Ini yang paling penting, ya, karena membaca yang tadi premis-premis juga itu tergantung dari pola pikir dan landasan metafisikanya. Kalau landasan metafisikanya lain sama sekali. Misalnya, contoh landasan metafisik yang berbeda bisa menghasilkan doktrin yang berbeda. Rudi lahir teologi dengan Dekingadas. Dekingadas sebenarnya landasan metafisiknya, mereka sebenarnya landasan metafisiknya sama, tapi soal Trinitas, Dekingadas lebih cenderung ikut Katolik punya. Jadi dia ambil tres persona una substansia, tapi dia tidak mampu menjelaskan itu. Akhirnya dia sibuk cari ayat, terus dia bilang, saya juga ada ayat ini, artinya begini. Tidak bisa tafsiran kau tidak bisa ada tafsiran alternatif lain. Di saat itu, Protestan pendukung Trinitas tidak bisa membela diri. Karena kalau mau bela diri ya harus masuk ke metafisika. Karena bahasa Chalcedon dan bahasa Nietzsche itu bahasa filsafat. Arius itu menolak itu karena dia tidak mau, itu tidak ada di Alkitab, itu filsafat Yunani. Itu persis yang diulang oleh Rudi dan teman-teman, Erastus, Kilapong. Oke, mari kita masuk ke landasan metafisik. Kita tinggalkan dulu deskripsi devosional, Anda yang baru saja selesai doa rosario, masuk ke struktur yang lebih dalam. Ke dalam realitas, kenyataan itu sendiri. Kalau tidak, semua yang tadi, premis-premis tadi itu, dianggap sekedar kelebihan rohani, tambahan rohani, tanpa fondasi ontologis. Dan ini sering tuduhan dari Potas kan. Padahal sonde, ini soal apa itu rahmat. Pertanyaan, apa itu rahmat? What is grace? Pertanyaan seperti ini. Dan apa itu natur? Apa itu kodrat? Apa sih kodrat itu? Dan bagaimana Allah bekerja dalam ciptaan? How God works in His creation. Begitu. Jadi pertanyaannya, apa itu rahmat? Sehingga kalau Maria penuh rahmat, konsekuensinya apa? Rahmat itu apa sih? Begitu. Lalu natur itu apa? Ya, karena Potas seringkali hafal natura corrupta. Maksudnya apa? Natura vulnerata, posisi Katolik. Maksudnya apa? Natura itu apa sih? Begitu. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, rahmat sebagai aktus yang menyempurnakan natur. Kepenuhan yang membuat kodrat kita itu jadi sempurna. Dalam kerangka Thomas Aquinas, kita harus pendasaran tegas, rahmat bukan tambahan kosmetik. Ya, rahmat bukan tambahan kosmetik. Potas seringkali menyatakan bahwa Maria itu diberi rahmat supaya melahirkan Tuhan. Rahmat apa yang melahirkan Tuhan? Rahmat melahirkan Tuhan. Kalau rahmat melahirkan penjahat, jadi rahmat bukan tambahan kosmetik. Rahmat adalah actus entis supernaturalis, sesuatu yang supranatural. Aktus yang mengangkat, aktus itu bahasa teknis filsafat ya, tapi semacam tindakan. Beda. Agere ada aktus, ada agen. Apa ini? Oke. Jadi ada aktus, ada agen, tapi sama ke pelaku. Tapi aktus itu semacam hasil tindakan, ya, aktus. Aktus yang mengangkat dan menyempurnakan natur, kodrat, tanpa menghancurkannya. Jadi ya, orang Kupang bilang, koko kasih naik. Ya. Prinsip klasiknya jelas. Gratia dalam bahasa Latin, gratia non tolit naturam, sed preficit. Rahmat tidak menghancurkan natur, tetapi menyempurnakannya. Jadi prinsip natura corrupta itu nonsens. Artinya, Maria tetap manusia, naturnya tidak dihapus. Tetapi natur itu sejak awal sudah ditentukan untuk kesempurnaan tertentu, yaitu divine maternity, maternitas ilahi, keibuan ilahi. Dia dipersiapkan menjadi Theotokos kan. Jadi, kalau tujuan, nah dalam bahasa Aristotelian itu ada final cause, tujuan akhir. Kalau tujuan Maria adalah menjadi bunda Allah, final causa finalisnya adalah menjadi bunda Allah, maka rahmat awalnya harus proporsional dengan tujuan itu. Jadi kalau menjadi bunda Allah,
rahmatnya harus sesuai dengan tujuan itu. Tidak mungkin natur yang akan bersatu dengan misteri inkarnasi dimulai dari kondisi terjatuh, dosa asal. Dia tidak mungkin mulai dari natura korupta, rusak sekali, lalu mau kemanusiaan mau diangkat seperti apa. Ikut rusak dong. Kalau begitu penyaliban tidak akan terjadi, karena naturnya rusak, natur Yesus rusak. Bagaimana dia mengambil natura manusia yang sudah korupta itu, tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau begitu dia sama sekali tidak menyentuh kemanusiaan kita. Dia bawa manusia sendiri, akhirnya jadinya siluman atau alien. Jadi beberapa potas beranggapan seperti itu. Tanpa sadar mereka percaya bahwa Yesus itu siluman yang sisip lewat rahim Maria supaya sesuai dengan nubuatan Alkitab. Jadi tidak mungkin natur yang akan bersatu dengan misteri inkarnasi itu dimulai dari kondisi yang terjatuh, kondisi abal-abal, kondisi yang terluka parah. Tidak, dia harus baik kan, ya. Dan di sini logikanya keras. Tujuan menentukan disposisi awal. Finis determinat dispositionem. Tujuan itu menentukan disposisi awal, posisi awal. Nah, di sini Immaculata menjadi konsekuensi dari kausalitas final itu, tujuan akhir itu. Perhatikan coba, dalam metafisika klasik, kausa atau sebab dari sesuatu itu tidak hanya efisien. Kausa efisien itu maksudnya seperti tukang, ya kita kan biasanya dekat dengan patungan. Tukang pembuat patung itu mencampur semen lalu membentuk patung. Tukangnya itu kausa efisien. Ada 4 macam kausa menurut Aristoteles. Kausa formalis, kausa materialis, kausa efisien, dan kausa finalis. Nah, kausa formalis, kita ambil contoh patung tadi. Kausa formalis itu bentuk patung, misalnya Bunda Maria. Itu kausa formalis. Lalu kausa materialis itu materi atau bahan yang akan dibuat untuk jadi patung, ya, semen dan pasir. Lalu kausa efisien itu si pembuat patung itu, sang tukang. Lalu kausa finalisnya itu patung untuk tujuan devosi, Bunda Maria, sosok Bunda Maria yang sudah ada dalam kepala sang pematung. Nah, itu kausa finalisnya. Untuk kemudian kita pergi rame-rame doa rosaria di depan situ. 4 kausa ini kan. Nah, dalam metafisika klasik, sebab yang menjadi penyebab dalam soal patung tadi itu bukan tukang saja, tapi juga bahan tadi, semen, konsep Maria di situ, lalu tujuannya untuk apa. Jadi kausa finalis juga, final. Ya. Dalam kasus Maria, kausa efisiennya atau sebab efisiennya itu Allah yang mencipta, dan sebab finalnya adalah inkarnasi sabda. Tujuannya adalah inkarnasi sabda. Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes bab 1 ayat 14. Kalau sabda ilahi mengambil daging dari Maria, kalau potas, kalau kau setuju, sabda ilahi mengambil daging dari Maria, tapi kalau dia datang dari surga bawa daging, memang ya sudah berapa kilo timbang dari surga ya. Kalau sabda ilahi mengambil daging dari Maria, maka materi manusiawi yang diambil harus layak. Ya. Bukan secara biologis saja, tetapi secara ontologis. Ya. Nah, disinilah Immaculata masuk, bukan sebagai privilege berlebihan, tetapi sebagai kebutuhan ontologis dari inkarnasi. Kebutuhan yang sangat mendasar, inkarnasi butuh itu. Bukan karena Maria hebat, tetapi karena Allah tidak bekerja secara kontradiktif terhadap tujuannya sendiri. Dia tidak mungkin kontradiksi terhadap tujuannya. Dia bekerja fitting. Nah, di sini masuk argumen of fittingness. Kalau patut, ya pasti dibuat itu. Sesuatu yang patut bagi Allah, dia tidak mungkin buat sesuatu yang bertentangan sama sekali. Ya kan? Kemudian kita masuk ke satu poin lagi, masih dalam landas metafisik. Ada analogia entis. Yang teman-teman Katolik bisa camkan. Analogia entis ini ditolak oleh beberapa Protestan Calvinis. Ya. Bukan beberapa, Reformed biasanya menolak analogi entis ya, dan teologi natural, kalau tidak salah. Pernah ada perdebatan antara Erik Psiwara mewakili Katolik, dan Karl Barth soal analogi entis. Silahkan bisa googling dan cari apa itu analogi entis.
Ini soal partisipasi dalam kehidupan ilahi. Ya, rahmat itu partisipasi dalam hidup Allah, bukan metafora. Ini nyata. Jadi pertanyaan yang sedang heboh di platform biru kecil itu, bagaimana Bunda Maria bisa mendengarkan doa-doa kita? Ya karena dia berpartisipasi dalam keilahian itu, bukan karena dia tiba-tiba punya keilahian sendiri. Karena kalau ilahi tidak mungkin double ganda. Sebenarnya teman-teman Protestan yang menyerang itu mengatakan bahwa kalian mengatributkan yang keilahian kepada Maria. Sebenarnya dengan sendirinya jatuh, karena kalau atribut ilahi bisa diberikan kepada pribadi lain, orang lain, maka ilahi itu tidak unik ya, tidak jadi lagi ilahi. Jadi potas kadang-kadang jatuh ke dalam politeisme. Ketika mereka mengolok orang Katolik yang menjelaskan bahwa Katolik dan Islam itu Tuhan satu dan sama. Ya, mereka tanpa sadar dan tanpa sengaja jatuh ke dalam politeisme. Ada Tuhannya Kristen dan ada Tuhannya Islam. Berarti ada dua Tuhan dong. Kalau sudah dua Tuhan berarti bukan Tuhan. Masa Tuhan ada dua? Begitu. Nah, ketika mereka misalnya Dekengares menegaskan bahwa ternyata Bunda Maria punya atribut ilahi sehingga mendengarkan doa-doa. Ya tidak mungkin dong. Masa dia pikir hanya orang Protestan saja yang rasional, orang Katolik tidak rasional. Masa. Oke. Jadi maksudnya dia mau menyerang ajaran Katolik tapi tidak tahu mau serang dari mana, dia paksakan saja yang sama sekali tidak rasional. Artinya dia sendiri mengaku bahwa tidak mungkin kan ada atribut ilahi yang setimbang. Jadi dia memaksakan bahwa seolah-olah hanya bisa Maria omniscience atau tidak sama sekali. Nah dia lupa bahwa ada konsep partisipasi karena tidak belajar metafisika secara khusus kan. Nah dalam struktur analogi entis, Allah itu sama dengan keberadaan secara penuh, ya, ipsum esse subsistens, ya, istilahnya Thomas Aquinas. Sementara makhluk itu partisipasi terbatas dalam keberadaan. Nah ini penting ya. Ini sebenarnya pertanyaan, apa itu Tuhan sih? Coba tanya ke teman kita yang bukan Katolik. Apa itu Tuhan? Apa? Bukan siapa sih. Apa? Tuhan itu apa sih? Nah pertanyaan sebenarnya. Kalau Katolik menjawab berdasarkan refleksi Thomas Aquinas, ipsum esse subsistens, artinya ada yang ada dari dirinya sendiri. Sementara makhluk. Jadi kalau kita pakai sedikit bahasa Arab yang diserap di dalam bahasa Indonesia, ada khalik dan ada makhluk. Nah, khalik ini ada dalam dirinya sendiri. Wajib al-wujud. Sementara makhluk, khalik, makhluk itu mungkin al-wujud. Tidak absolut bisa ada. Tapi dia mengambil bagian dari sang wajib al-wujud ini. Begitu. Ya, dalam hal ini Maria sebagai penuh rahmat. Salam hai engkau yang dikaruniai. Ingat Lukas bab 1 ayat 28. Itu berarti tingkat partisipasi tertinggi yang mungkin bagi makhluk. Jadi semua makhluk itu berpartisipasi. Tingkat yang tertinggi itu bukan pleres karitos, tapi kekaritomene. Itu tingkat tertinggi yang mungkin bagi makhluk. Bukan tidak terbatas, karena itu milik Allah. Bukan infinity, bukan tak terbatas, tetapi maksimum dalam kategori ciptaan. Ya, jadi kalau kita tidak masuk ke dalam metafisika, kita langsung kasih rata. Oh, kalau dia penuh rahmat, tidak berdosa, berarti dia sudah sama dengan Tuhan dong. Hanya Tuhan yang tidak. Maksimum dalam kategori ciptaan. Sebagai ciptaan itu yang paling tinggi sudah. Maka malaikat tinggi, manusia lain ya soal rahmat ini pada malaikat itu cukup tinggi sehingga dia menolak malaikat maksudnya malaikat itu, kalau malaikat yang jatuh sudah tidak lagi. Malaikat itu tinggi, manusia lain terbatas. Nah, Maria itu puncak dari partisipasi dalam order rahmat, dalam kategori ciptaan. Jadi dia tidak menyayangi Yesus dalam hal itu, tapi sebagai ciptaan dia langsung dekat memang dengan Yesus. Sedekat seorang ibu dengan anak yang dikandungnya. Sedekat itu.
Ya, secara ontologis juga. Bukan cuma secara biologis Maria dekat dengan Yesus, tapi juga secara ontologis. Karena dia adalah puncak partisipasi dalam ordo rahmat itu sendiri. Nah, kemudian kita dari rahmat itu kita masuk ke dosa. Dosa, the sin. Dosa itu privatio. Privatio itu maksudnya kekurangan. Sesuatu yang seharusnya ada tapi dia kurang. Malum. Ya, Agustinus. Dari prinsip dari Santo Agustinus. Malum est privatio boni. Nah, dosa sebagai keburukan itu adalah kekurangan sebenarnya. Dan mengapa Maria harus bebas dari dosa? Dalam metafisika klasik, dosa itu bukan sesuatu, yang ada, bukan sesuatu entitas yang ada sendiri, tetapi adalah privatio boni. Privatio boni itu maksudnya kekurangan kebaikan yang seharusnya ada. Jadi kebaikan itu harusnya ada, tapi karena kurang, maka itu disebut dosa. Kekurangannya itu yang disebut dosa. Misalnya, kamu buta. Buta itu tidak ada. Buta itu tidak ada, dia itu privatio dari mata yang seharusnya melihat. Tapi pas kamu buta, nah orang bilang, itu buruk. Maksudnya tidak baik kalau kita buta. Baiknya kita harus lihat, begitu. Privationya itu buta. Ya. Kebaikan yang harus ada itu bisa melihat. Kemudian privationya adalah buta, tidak bisa melihat. Ya. Kalau Maria pernah berada dalam dosa asal, konsekuensinya nanti seperti ini. Berarti ada kekurangan ontologis dalam dirinya. Berarti relasinya dengan Allah tidak sempurna sejak awal. Ya. Nah, masalahnya, Maria ini adalah sumber dari kemanusiaan Kristus. Mau tidak mau. Ya. Beberapa potas itu mencoba mengatakan bahwa tidak, kemanusiaan Yesus Kristus diciptakan sendiri. Oh, kalau begitu tidak terjadi inkarnasi dong. Yesus datang sebagai siluman yang numpang lewat Maria. Siluman yang numpang lewat. Kalau begitu buat apa capek-capek 9 bulan? Ya kan, 9 bulan dalam rahim Maria itu maksudnya apa? Ya, berkembang kan sebagai manusia. Karena dia ambil daging dari situ. Ya. Jadi bermasalah. Kalau Maria pernah berada dalam dosa asal, maka masalahnya adalah ada kekurangan ontologis dalam diri, relasinya dengan Allah tidak sempurna sejak awal, dan itu bermasalah karena kemanusiaannya itu harus menjadi sumber untuk Kristus. Kemanusiaannya yang mau diambil oleh Kristus, mewakili kemanusiaan kita semua. Nah, itu akan bermasalah. Jadi konsekuensi logisnya, tidak mungkin sumber yang cacat menghasilkan relasi inkarnasional yang sempurna. Tidak mungkin. Itu biar bilang Tuhan Maha Kuasa bagaimana juga tidak logis. Tuhan itu sangat logis. Dia tidak mungkin menabrak logika. Ya kan? Ya. Maka cacat, ingat logika bukan hukum fisika, hukum alam. Logika. Tidak mungkin sumber yang cacat menghasilkan relasi inkarnasional yang sempurna, maka cacat itu harus ditiadakan sejak awal. Dan itulah Immaculata yang sebenarnya. Bukan dibersihkan setelah kotor, karena Tuhan bukan tukang pel kamar. Bukan dibersihkan setelah kotor, tetapi tidak pernah kotor sejak awal. Jadi begini, misalnya kamu bertugas untuk menyiapkan rumah, misalnya rumah baru untuk katakanlah kamu punya raja atau apalah orang yang sangat kamu ini. Sejak awal kamu bentuk itu rumah, kamu akan jaga itu rumah tidak pernah kotor sampai tuannya datang dan tinggal. Nah, itu seperti Maria. Jadi bukan seperti buat habis rumah lepas dia kotor. Tuhan kan sudah tahu ini rumah nanti akan ditempati. Kenapa dia tidak bisa jaga itu tetap bersih? Gampang saja bagi Tuhan kan. Kita yang mau naik tempat, kita punya rumah sendiri saja kita muku sapu. Apalagi Tuhan punya rumah sendiri. Jadi begini, Maria Immaculata itu bukan dibersihkan setelah kotor, tapi dijaga sehingga tidak pernah kotor sama sekali. Gitu. Nah, yang kelima, dinamika rahmat. Ada dinamika. Jadi setelah penuh rahmat, Maria kan penuh rahmat. Kita yang lain berjuang supaya pleres caritos. Maria langsung mulai dengan kekaritomene. Tapi dinamika rahmat ini aktus terus bertumbuh. Rahmat itu tidak statis, ya, dia tidak stasioner, statis, diam. Dia adalah habitus, kebiasaan yang hidup dan berkembang. Jalan, ini perumpamaan dalam
kitab Amsal. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang makin lama makin terang sampai rembang tengah hari. Nah, dalam bahasa metafisika, rahmat awal Maria itu sama dengan sempurna secara disposisional. Dia posisinya sudah sempurna, rahmat awalnya. Tetapi tetap dapat bertumbuh secara intensional, mau menuju kemana. Dia tetap berkembang. Ya, kita mulai dari bawah, karena kita yang lain mulai dari bawah karena kurang. Maria langsung di puncak kita, tapi terus akan berkembang. Artinya, dari penuh menjadi semakin penuh secara relasional, bukan ontologis absolut lagi, relasional. Kedekatannya dengan Tuhan itu semakin akrab. Yang mulanya hanya di dalam kandungan, kemudian ya anak-anak dan seterusnya. Semakin penuh secara relasional. Nah, ini seperti bukan menambahkan jenis keberadaan, tetapi memperdalam aktualisasi relasi dengan Allah. Misalnya begini, kalau pasangan suami istri mulai awal menikah dengan 25 tahun menikah itu, ya cinta yang sama, bukan berarti mereka lebih cintanya lebih baik, bukan waktu saat menikah pertama cintanya kurang, lalu sekarang 25 tahun cintanya lebih baik, tidak. Dia sudah penuh dengan cinta, keduanya sudah saling mencintai, tapi semakin matang dalam relasi pada saat 25 tahun perkawinan, ya kan? Jadi itu memperdalam aktualisasi relasi antara pasangan suami istri tadi. Tapi bagi Maria itu memperdalam aktualisasi relasi dengan Tuhan itu sendiri. Dalam devosi Katolik secara tradisional ada Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, Mempelai Allah Roh Kudus. Itu semakin memperdalam aktualisasinya. Kemudian mari kita lihat hierarki ontologis. Hierarki keberadaannya. Ingat, salah satu kerusakan yang ditimbulkan oleh modernisme dua hal. Menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan. Akhirnya hierarki ini dirusak. Padahal segala sesuatu yang ada itu punya hierarki yang jelas. Ya, modernisme berusaha untuk membuangnya dengan anggap semua setara, sama rata, sama seperti piring datar. Nah, mengapa Maria melampaui semua makhluk? Sebenarnya penolakan dari Maria salah satunya dipicu oleh semangat modernisme ini, perjuangan kesetaraan, termasuk kesetaraan gender ya. Mengapa Maria melampaui semua makhluk? Ini penting. Struktur realitas itu bertingkat seperti yang tadi. Ada materi dari bawah. Yang dulu belajar fisika, materi ya, materi, benda-benda ya. Materi, kemudian ada kehidupan, benda-benda hidup biologis. Benda hidup juga ada tumbuhan, ya kalau lebih dalam secara biologi mulai dari virus, mulai amuba apa saja. Tumbuhan, kemudian binatang, manusia. Ya, jadi bedanya itu jadi sesudah materi kalau kita kompres hierarki realitas ini ada materi, ada hidup, kemudian ada rasional, kemampuan akal budi. Binatang tentu saja tidak hidup tapi tidak rasional. Nah, yang rasional ini juga ada yang imaterial, yaitu para malaikat dan si malaikat yang jatuh itu. Mereka rasional sekaligus imaterial. Dan di atasnya ada rahmat. Jadi kalau rahmat penuh sama sekali, mulai seperti malaikat tinggi, rahmatnya penuh. Kemudian pada manusia, ya Maria posisinya berdiri di titik persilangan antara sepenuhnya manusia, tapi sepenuhnya terangkat oleh rahmat. Jadi bukan orang Katolik yang kasih naik Maria, rahmat Tuhan sendiri yang membuat dia memang posisinya unik. Rahmat Tuhan sendiri. Jadi potes jangan korek-korek orang Katolik, itu Tuhan sendiri yang buat seperti itu. Saya pernah menjawab pertanyaan ya secara kelakar di platform yang merah itu, merah hitam itu. Mengapa orang Katolik menyembah Maria? Ya karena Tuhan sendiri sudah menyembah Maria. Menurut logika Protestan, Tuhan sendiri menyembah Maria. Jadi orang Katolik hanya ikut saja kehendak Tuhan. Begitu. Jadi Maria itu berdiri di titik persilangan hierarki ontologis. Sepenuhnya manusia, tapi sepenuhnya terangkat oleh rahmat. Maka dia melampaui semua makhluk lain bukan karena naturnya berbeda, tetapi karena kepenuhan partisipasi. Di partisipasinya paling penuh, tidak ada manusia lain yang sama dengan dia. Nah, kidung
kidung kuno yang dinyanyikan dalam liturgi barat maupun timur, engkau lebih tinggi daripada kerubin dan serafim. Lebih tinggi daripada kerubin dan serafim. Bayangkan posisi kerubin dan serafim itu malaikat yang paling tinggi sudah. Mereka itu langsung beda dengan Tuhan, hanya mereka itu hampir seperti Tuhan, tapi beda dengan Tuhan, hanya kerubin dan serafim itu ciptaan, Tuhan itu bukan ciptaan, Tuhan itu ya pencipta. Nah, Maria sejak awal iman gereja itu sudah mengakui dia lebih tinggi di atas kerubin dan serafim. Jadi saudara-saudariku, kalau kita hanya melihat hanya secara sentimental, kalau Anda hanya melihat sekedar mengintip devosi-devosi orang Katolik, maka pastilah kita yakin bahwa kamu akan bilang itu terlalu berlebihan. Iya. Kalau tanpa berpikir mendalam seperti yang diuraikan tadi. Ngapain juga sujud-sujud itu patung perempuan yang menggendong bayi Yesus? Kan Yesus sudah disalibkan dan naik ke surga. Oke. Tapi kalau dilihat dalam struktur realitas, soal tujuan inkarnasi, soal hakikat rahmat, soal struktur partisipasi, dan logika kausa finalis, sebab final, maka kesimpulannya tidak bisa dihindari. Kalau pakai struktur yang ini, Maria memang harus seperti itu. Dia harus seperti itu, tidak bisa tidak. Kalau tidak berarti kekristenan bubar. Begitu. Bukan kebetulan, bukan sekedar devosi, bukan tambahan belakang. Definisinya memang diperjelas kemudian, tapi iman itu sudah ada. Itu konsekuensi langsung dari cara Allah bertindak dalam realitas. Ya, memang ini bagian landasan metafisiknya sedikit, maksudnya sedikit tidak biasa ya. Kita sehari-hari tidak bertemu dengan struktur seperti ini yang kelihatan terlampau abstrak. Tapi memang metafisika seperti itu. Asumsi yang mendasari pemikiran kita. Nah, sampai titik ini kita harus menyatakan bahwa pada kekristenan yang dianut oleh Protestan modern pada umumnya itu adalah ketika kacamata modernisme digunakan untuk membaca Alkitab. Itu pasti akan bentrok dengan kekristenan tradisional. Ya. Jadi kalau teman-teman yang di luar Kristen mengaku kembali ke Kristen, kamu hanya pakai kacamata modern untuk menafsir ulang kekristenan. Ya. Kalau mau kembali ke gereja mula-mula, kita tanya kembali sebagai siapa? Siapa kamu sehingga kembali ke sana? Ya, paling kamu hanya orang-orang yang membaca kitab suci dengan kacamata modernisme. Dan terutama nominalisme. Nominalisme itu cocok untuk sains, tapi sangat tidak cocok. Nominalisme cocok untuk fisika, tapi tidak pas untuk metafisika ya. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya soal, saya lupa judul yang berikutnya, masih tentang Maria dan beberapa hal pendasaran metafisikanya. Jadi kalau mau memperdalam ayat-ayat biblis, ada orang yang lebih berkompeten, misalnya Romo Cafe bisa tanya, ayat ini kenapa kekaritaman itu maksudnya apa, itu seterusnya. Ini landasan filosofis, kerangka metafisika apa yang digunakan gereja selama 2000 tahun untuk membaca teks tersebut. Itu penting. Terima kasih dan sampai jumpa. Keep calm and stay away from Protestantism. Israel